Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwan yang saya hormati, yang melihat atau mendengar himbauan kami, kita mengalami satu musibah saat ini di mana hampir semua negara-negara sudah terkena masalah wabah ini. Wabah yang dikenal dengan coronavirus. Ini merupakan satu peringatan Allah kepada umat manusia, baik yang muslim maupun yang bukan muslim. Peringatan ini untuk mengingatkan kita, untuk kita sebagai hamba Allah tidak sombong, dan kita sangat mudah dihancurkan oleh sebuah makhluk Allah yang kecil, yang selama ini kita tidak pernah lihat, tetapi kenyataannya ada. Semua negara-negara berusaha untuk mengatasi masalah ini, termasuk tentunya negara kita yang tercinta ini. Nah, untuk itu kita sebaiknya sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sebagai bagian dari umat Islam yang ada di Indonesia, mengikuti apa saja anjuran dari pemerintah, misalnya untuk tetap tinggal di rumah, lalu tidak bersentuhan untuk menghindari, dan juga kita harus mengikuti anjuran atau fatwa Majelis Ulama Indonesia, karena fatwa-fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia itu sama dengan seluruh fatwa dari para ulama di hampir sebagian besar negara-negara Islam, termasuk Al-Azhar dan juga dari Saudi, dan juga tentunya dari negara-negara ASEAN. Ulama tentunya memberikan fatwa ini dengan dasar-dasar hadis, dasar-dasar Al-Quran, dan dalil-dalil yang cukup kuat. Untuk itu kita jadikan ini sebagai bagian untuk kita bisa hidup bersama-sama aman dari ancaman-ancaman virus ini. Jangan jadikan perbedaan pendapat sebagai mujadalah atau perdebatan, karena bukan waktunya lagi kita untuk berdebat. Untuk saat ini kita ikutin aja fatwa-fatwa dari Majelis Ulama dan ulama-ulama yang sudah kita dengar, dan apabila kita ada beda pendapat, silahkan, karena biar bagaimana beda pendapat itu merupakan satu rahmat. Tapi jangan memaksakan pendapat kita yang paling benar. Kita ikuti karena kita harus mempertimbangkan keselamatan dari semua umat, terutama umat Islam yang ada di Indonesia. Yang kedua, musibah ini harus disikapi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita evaluasi diri. Kita selama ini bagaimana? Mungkin sebagian dari kita lupa akan anjuran-anjuran yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran, lewat hadis Nabi. Nah, untuk ini kita sekarang diingatkan untuk kita kembalikan kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Rasul SAW. Untuk itu saya meminta kepada seluruh anggota pimpinan Rabithah Alawiyah seluruh Indonesia dan juga semua keluarga besar Alawiyin, mari kita bersama-sama mengatasi masalah ini dengan saling menghormati, tanpa kita sementara ini berjabat tangan, atau mungkin juga kita saling peluk, karena ini yang menyebabkan salah satu sebab bisa menularkan penyakit ini. Untuk itu kita jangan sebagai seorang katakanlah kawan merasa terhina atau merasa tidak enak pada saat kawan kita tidak mau bersentuhan atau bersalaman. Itu bagian dari proteksi diri. Yang terakhir, lindungi juga keluarga kita dari bencana ini dengan bersedekah, karena sedekah ini yang dianjurkan oleh Nabi untuk menghindari, dan kita juga dianjurkan oleh Rasul SAW untuk mengobati penyakit kita dengan bersedekah. Dawu mardhakum bisedekah. Ini hadis Rasul SAW. Jadi di samping masalah-masalah usaha medis yang sudah dilakukan oleh semua orang yang merasa terancam, kita menghimbau dan meminta bantuan kepada seluruh Alawiyin yang mempunyai kemampuan
agar mensegerakan zakah, sedekah, infak saat ini, di mana kebutuhan-kebutuhan untuk orang-orang yang membutuhkan sangat diperlukan saat-saat ini sebelum masuknya Ramadan. Biasanya pada saat Ramadan kita mengumpulkan zakah, sedekah, infak. Kalau bisa saat ini diajukan. Pada saat Syaban kita sudah mulai. Kenapa? Kebutuhan akibat adanya bencana ini bagi orang-orang atau saudara-saudara kita yang membutuhkan, sangat membutuhkan saat-saat ini, bukan pada saat Ramadan. Karena kondisi yang katakanlah sebagai kondisi yang luar biasa saat ini. Jadi sekali lagi saya mohon bantuan dan kesadaran bagi semua saudara-saudara kita yang mempunyai kemampuan untuk mensegerakan sedekah, infak, karena ini merupakan perisai dari segala macam bala. Kita yakin semua orang yang selama ini juga sudah berusaha memberi nasihat, memberi pernyataan, dan kita bisa lihat apapun itu dari media sosial. Saya yakin bahwa masing-masing orang itu mempunyai maksud baik. Hanya saja caranya berbeda-beda. Dengan cara yang berbeda ini jangan kita jadikan hal yang memecah belah umat. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan mengatasi masalah bencana wabah ini, dan kita kembalikan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersujud memohon doa untuk keluarga, untuk kita, dan untuk umat manusia saat ini. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.